bersama rekan saya, Kia Yunifias. Di sini kami mahasiswa Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan mengenai dua materi. Materi yang pertama yakni mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan gizi di era new normal pandemi COVID-19, dan materi yang kedua mengenai bahaya narkoba. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan gizi pada era new normal pandemi COVID-19. Oke, kita semua pasti sudah tidak asing lagi sama yang namanya era new normal pandemi COVID-19. Karena apa? Karena saat ini juga dan detik ini juga kita sedang berada di era new normal pandemi COVID-19. Dan kita semua tentu sudah mengetahui mengenai virus COVID-19 ini. Virus yang awal mulanya datang dari Wuhan, China, dan kemudian mulai menyebar di seluruh dunia, sehingga virus tersebut menjadi sebuah pandemi. Dan virus ini pun juga masuk ke negara kita, masuk ke Indonesia. Dan pada saat virus ini masuk, banyak sekali aktivitas-aktivitas sosial yang diberhentikan, kemudian terdapat pembatasan-pembatasan pelayanan publik dan digantikan secara online. Namun, sayangnya hal tersebut membuat ekonomi pemerintah menjadi menurun. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan new normal ini. Jadi di kebijakan new normal ini kita tetap beraktivitas normal seperti sebelumnya, namun kita juga diiringi dengan adanya virus COVID-19 ini. Jadi untuk itu, untuk mencegah tertularnya virus COVID-19, kita perlu untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, apa saja protokol-protokol kesehatan itu? Yang pertama, menggunakan masker. Jadi penggunaan masker ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kapanpun kita, dimanapun kita wajib untuk menggunakan masker. Karena apa? Penggunaan masker ini bukan hanya untuk melindungi dan menjaga diri kita, namun penggunaan masker ini juga untuk melindungi dan menjaga diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah rajin mencuci tangan. Dari kecil orang tua kita, bahkan guru kita sering sekali mengajarkan kita untuk rajin mencuci tangan. Karena apa? Rajin mencuci tangan ini sangat penting di era new normal. Karena misalnya ada si A ini habis bersalaman dengan orang yang sebenarnya dia itu terpapar COVID-19. Tapi si A ini nggak tahu nih. Kemudian tangan si A ini nempel ke sini, kemudian si A makan, kemudian makannya tidak mencuci tangan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, si A ini bisa juga terpapar COVID-19. Nah, untuk itu, untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 ini semakin menyebar, kita harus benar-benar sering rajin mencuci tangan. Yang ketiga adalah selalu jaga jarak 1 meter. Jadi, menjaga jarak ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Misalnya kita kan biasanya kalau budayanya orang Indonesia ini kan kalau ketemu kan salaman gitu kan. Nah, tapi di era new normal ini kita harus benar-benar menerapkan kebijakan selalu jaga jarak. Jadi bukan berarti kita tidak salaman itu kita tidak sopan. Justru kita tidak salaman itu menandakan bahwasanya kita menyayangi orang tersebut supaya sama-sama terjaga, sama-sama terlindungi, sama-sama waspada dari virus COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita lindungi diri dari COVID-19 pada era new normal. Bagaimana sih cara melindungi diri kita di era new normal pandemi COVID-19 ini? Nah, pada era ini kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sistem imun tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, kita konsumsi, bahkan kita hidup
sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, merupakan salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Next. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan menjaga gizi. Yuk jaga gaya hidup. Yang pertama adalah istirahat teratur dan tidur yang cukup. Biasanya istirahat yang cukup itu selama sekitar 6-5 jam. Jadi meskipun kita sedang kerja keras, tapi jangan sampai membiarkan tubuh kita ini merasa lelah. Karena semakin tubuh kita ini merasa lelah, maka daya tahan tubuh kita juga akan melemah. Jadi kita sendiri yang punya tubuh, jadi kita pun yang tahu mengenai kondisi dari tubuh kita. Jadi usahakan apabila kalian lelah, yuk kita istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah tetap relax dan kendalikan emosi. Jadi emosi di sini tuh bukan hanya kayak emosi-emosi yang marah gitu ya. Jadi emosi ini mencakup segala perasaan, apalagi termasuk rasa marah juga. Selanjutnya adalah yang ketiga, aktivitas fisik dan olahraga. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa berolahraga dan juga melakukan aktivitas fisik. Karena kalau misalnya kita hanya bermalas-malasan, tidur saja, maka daya tahan tubuh kita itu juga akan melemah. Jadi kita harus membarengi istirahat ya iya, olahraga juga iya. Selanjutnya adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang kelima adalah batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Karena pemakaian gula, garam, dan lemak yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh kita. Dan yang keenam adalah konsumsi suplemen multivitamin. Namun konsumsi suplemen dan multivitamin ini juga bergantung pada kondisi tubuh kita. Apabila kondisi tubuh kita ini memang benar-benar membutuhkan multivitamin, ya mengonsumsi. Kemudian selanjutnya adalah hindari rokok dan minuman beralkohol. Kita semua pasti tahu mengenai bahaya rokok dan juga minuman yang beralkohol. Bahkan di bungkus rokok pun juga ada kan, rokok dapat membunuhmu. Tapi anehnya banyak orang yang masih saja membandel untuk menghisap rokok. Jadi kalau yang untuk hindari rokok dan minuman beralkohol mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi yang kedua mengenai bahaya narkoba. Next. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Makan makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindungi dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita. Dalam isi piring makanan sehari-hari sebaiknya itu terdiri atas yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok ini merupakan sumber karbohidrat yang penting untuk menambah energi kita. Contohnya itu ada nasi yang biasa kita konsumsi, kemudian ada singkong, umbi-umbian, kentang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lauk pauk yang merupakan sumber protein utama. Di sini ada yang berupa hewani dan juga ada yang nabati. Contoh yang hewani itu seperti ikan, kemudian daging, ayam, dan lain-lain. Kemudian yang nabati itu ada tahu dan juga tempe. Selain itu kita juga harus rajin mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Karena apa? Karena sayur dan buah-buahan ini penting bagi sumber vitamin, mineral, dan serat untuk tubuh kita. Terutama sayuran dan buah-buahan yang berwarna banyak, mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan. Biasanya yang berfungsi sebagai antioksidan dari vitamin seperti vitamin A, C, dan juga E. Dan jangan lupa untuk rajin meminum air sekitar 8 gelas per hari. Olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Jadi kita harus senantiasa melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Perlu diketahui bahwasanya aktivitas dan
aktivitas fisik dan olahraga ini merupakan hal yang berbeda. Mungkin terlihat sama, tapi sebenarnya itu ada perbedaan di antara keduanya. Kalau aktivitas fisik ini lebih merujuk ke gerakan yang membutuhkan kontraksi otot, seperti ada jalan kaki, kemudian ada kerja rumah tangga yang menggerakkan otot seperti mencuci piring, mencuci pakaian, kemudian menyapu. Selain itu di sini ada juga naik turun tangga, kemudian berkebun. Berkebun ini juga bagus sekali untuk menghilangkan stres. Kalau misalnya ada yang hobinya memang berkebun, kemudian menari itu juga hal yang sangat bagus juga untuk menghilangkan stres kita. Kemudian itu juga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik. Sedangkan kalau olahraga ini juga merupakan salah satu bentuk dari aktivitas fisik. Namun bedanya kalau olahraga ini itu disengaja gitu. Jadi ada sugesti untuk tubuh kita untuk melakukan olahraga supaya tubuh kita ini sehat. Seperti itu. Nah, melakukan aktivitas fisik atau olahraga ini dianjurkan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 sampai 5 hari dalam seminggu, dan usahakan terpapar cukup sinar matahari. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai materi pentingnya menjaga kesehatan dan diri. Terima kasih. Lindungi diri dan orang sekitar dengan menjaga kesehatan dan gizi pada era normal pandemi COVID-19. Terima kasih. Berikutnya mengenai bahaya narkoba yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tia Ayu Nitias. Kepada rekan saya, Tia Ayu Nitias, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tia Ayu Nitias. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahaya narkoba. Jadi topik yang akan saya bawakan yang pertama ialah narkoba dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pengguna narkoba. Yang ketiga, dampak penyalahgunaan narkoba. Dan kemudian strategi pencegahan narkoba. Katakan Indonesia darurat narkoba. Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia penyebaran narkoba sangatlah besar. Kita sebagai generasi muda harusnya mampu untuk mencegah penyebarluasan narkoba ini dengan tidak mendekati narkoba. Topik yang pertama ialah narkoba dan jenis-jenisnya. Mungkin di sini banyak yang sudah mengerti bentuk dari narkoba itu seperti apa, namun banyak juga yang masih belum mengetahui definisi umum dari narkoba itu sendiri bagaimana. Jadi narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Jenis narkoba yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di sini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi karena menimbulkan ketergantungan yang sangat berat. Contohnya ialah ganja, kokain, dan heroin. Kemudian narkotika golongan kedua yang merupakan pilihan terakhir untuk terapi dan menimbulkan ketergantungan kuat namun kurang dari golongan yang pertama. Contohnya adalah morfin dan petidin. Kemudian narkotika golongan yang ketiga sering digunakan untuk terapi karena menimbulkan ketergantungan yang ringan. Contohnya seperti kodein. Jenis narkoba yang kedua ialah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika,
merusak yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini juga digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan kuat dan tidak disarankan untuk terapi. Contohnya ialah ekstasi, MDMA, dan LSD. Kemudian psikotropika golongan kedua. Golongan ini bisa digunakan untuk terapi namun dijadikan sebagai pilihan terakhir. Menimbulkan ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan yang pertama. Contohnya ialah amfetamin, metilfenidat atau Ritalin, dan metaprolol. Kemudian psikotropika golongan yang ketiga. Golongan ini sering digunakan untuk terapi karena menimbulkan ketergantungan yang sedang. Contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Kemudian psikotropika golongan yang keempat. Golongan ini sering direkomendasikan untuk terapi karena menimbulkan ketergantungan yang ringan. Contohnya seperti diazepam, clobazam, dan bromazepam. Kemudian jenis narkoba yang terakhir ialah bahan adiktif. Bahan adiktif merupakan bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya ialah minuman beralkohol, zat inhalasi atau lem, kemudian nikotin atau rokok. Dan topik yang kedua ialah ciri-ciri pengguna narkoba. Bahasan yang pertama ialah ciri-ciri fisik. Bahasan yang pertama ialah ciri-ciri fisik pengguna narkoba. Yang pertama dapat dilihat seorang yang pecandu narkoba biasanya itu ciri-ciri fisiknya matanya itu berwarna merah dan sedikit berair. Kemudian mengalami penurunan berat badan secara drastis dan mengalami gangguan pada pencernaan. Biasanya itu sakit perut atau mengalami permasalahan pada buang air besar atau buang air kecil. Kemudian di bagian tubuhnya terdapat bekas suntikan yang dapat berupa lubang-lubang atau bintik-bintik merah. Kemudian bahasan yang kedua ialah ciri-ciri perilaku. Jadi seorang pecandu narkoba biasanya suka bermalas-malasan, tidak peduli dengan orang lain saat orang lain berbicara, kemudian suka mencuri, dan suka tidak berkata jujur atau sering berbohong. Kemudian bahasan ciri-ciri emosi. Yang pertama, seorang pecandu narkoba itu suka marah-marah karena emosinya tidak stabil atau naik turun. Kemudian suka membantah saat seseorang itu memarahi atau memberi nasihat. Dia itu kecenderungan untuk membantah. Kemudian sensitif terhadap sesuatu hal yang dapat menyinggung. Dan karena sering emosi, biasanya juga orang pengguna narkoba itu sering untuk bertengkar biasanya. Kemudian topik yang ketiga, dampak penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi penggunaan narkoba itu dapat menimbulkan halusinasi atau gangguan persepsi pada seseorang yang membuat seseorang itu melihat, mencium, atau mendengar sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar-benar ada. Kemudian menimbulkan overdosis. Pengguna narkoba juga dapat menimbulkan kerusakan. Jadi penuaan dini ini seseorang akan terlihat lebih tua dari umur yang sebenarnya. Ya, berikut merupakan efek dari narkotika krokodil. Narkotika ini sangat berbahaya karena jenis narkotika ini menggerogoti daging seorang yang memakai krokodil ini. Strategi pencegahan narkoba. Next.
Yang pertama ada komitmen diri, yaitu dengan bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap diri sendiri dan mengajak orang lain untuk tidak mendekati narkoba. Kemudian yang kedua ada regulasi anti narkoba dengan melakukan sosialisasi anti narkoba untuk pencegahan kepada masyarakat. Kemudian deteksi dini dengan menyelenggarakan tes urin secara berkala. Dengan tes urin ini ditujukan agar jika ada seseorang yang terdeteksi menggunakan narkoba itu bisa dihentikan agar tidak menjadi kecanduan. Seperti itu. Memakai narkoba sama dengan menghilangkan harapan. Jadi selalu berpikir positif dan berbahagialah tanpa mencoba untuk mendekati narkoba dengan mengingat dampak yang ditimbulkannya. Ya, jadi narkoba itu membawa Anda ke tiga tempat. Narkoba membawa Anda ke tiga tempat. Yang pertama penjara, rumah sakit, dan kuburan. Anda mau masuk yang mana? Tentu saja kita tidak mau masuk ke tiganya, bukan? Jadi mari kita jauhi narkoba dan dekati dirinya. Dirinya ini bisa orang yang kalian cintai, keluarga atau sang pencipta. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi orang yang fobia terhadap salah satu dari 4 sehat 5 sempurna tadi, contohnya alergi terhadap sayur. Terima kasih. Menurut pendapat saya, alternatif atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi fobia sayuran supaya orang tersebut tetap memiliki gizi yang seimbang adalah dengan mengonsumsi suplemen atau multivitamin yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Lah, apabila orang tersebut masih tidak terlalu suka dengan multivitamin tersebut, maka bisa diakali seperti kita masukkan multivitamin atau suplemen tersebut ke dalam makanan yang disukai. Lah, tidak hanya itu saja, sebenarnya fobia ini juga merupakan suatu hal yang bisa dianggap buruk. Jadi alangkah lebih baiknya orang tersebut berusaha untuk terlepas dari fobia tersebut, entah itu dengan mengalami terapi pada psikiater atau bertanya lebih khusus terhadap dokter. Sekian dari saya, terima kasih. Sosialisasi tentang bahaya narkoba kan sudah sering dilakukan, tapi mengapa masih banyak individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba? Mengenai hal itu, bagaimana pendapat Anda? Jika ditanya sudah banyak dilakukan sosialisasi, namun masih banyak juga individu yang menggunakan narkoba. Menurut pendapat saya, alasannya yang pertama ialah karena lingkungan yang tidak kondusif, pergaulan yang tidak tepat, dan kemudian banyaknya variasi jenis narkoba yang saat ini sudah banyak dijumpai. Seperti itu. Terima kasih.